Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid dari Pendidikan Biologi dari Universitas Indrapastra PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran snowball throwing. Nah, pembelajaran snowball throwing sangat cocok digunakan pada kurikulum 2013. Karena dalam kurikulum 2013, siswa diminta untuk berperan aktif dalam segi belajar. Untuk menerapkan pembelajaran snowball throwing sangatlah mudah. Guru hanya membuat mereka untuk bergerak dari tempatnya. Apabila guru mendapatkan kelas yang tidak kondusif, sangat tepat bagi guru untuk menerapkan metode pembelajaran snowball throwing. Nah, di sini saya akan membahas pengertian dari langkah-langkah pembelajaran snowball throwing. Yang kedua adalah prinsip-prinsip snowball throwing. Yang ketiga adalah kelebihan metode pembelajaran snowball throwing. Dan yang terakhir adalah kelemahan snowball throwing. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pembahasan yang pertama tentang pengertian dari snowball throwing. Pengertian dari snowball throwing itu melempar bola salju. Nah, ada sebuah pendapat dari Kumalasari, metode snowball throwing ini yaitu menggali potensi pemikiran siswa dan keterampilan bertanya menjawab yang dikaitkan dalam isi materi pembelajaran bola salju yang dilempar bisa berupa kertas yang dibentuk menjadi bola. Oke, kita masuk ke pembahasan langkah yang kedua. Langkah-langkah penerapan snowball throwing. Guru memberikan materi pembelajaran pada siswa dan menjelaskan materi pembelajaran, lalu guru membagikan kelompok kecil pada siswa yang terdiri dari 4-5 orang setiap kelompoknya. Setiap kelompok dipilih satu untuk menjadi ketua kelompoknya. Nah, setiap ketua kelompok menyampaikan materi kepada anggota kelompoknya. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah ketiga, setiap siswa diberikan secacik kertas, kemudian membuat pertanyaan tersebut. Kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat itu kertas yang sudah diberi pertanyaan, kalian bentuk menjadi bola kecil-kecil, lalu kalian lemparkan pada siswa-siswa yang lain di depan kalian. Nah, kertas yang sudah berisi pertanyaan seperti ini, lalu kalian bentuk seperti bola. Langkah yang kelima, siswa mengambil bola di dekatnya, lalu menjawab berdasarkan pertanyaan yang ada di dalam bola kertas tersebut. Langkah yang keenam, guru memilih salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah didapat oleh setiap siswa. Kita masuk ke langkah yang keenam. Langkah yang keenam, guru memilih beberapa siswa untuk mempresentasikan jawaban sesuai pertanyaan yang ada di dalam kertas tersebut. Kita masuk pada langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh, guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari, kemudian memberikan penguatan pada materi tersebut. Oke, sebenarnya pada metode pembelajaran snowball throwing ini terdapat dua langkah yang berbeda, namun kedua langkah ini sama. Yang pertama, mengasah semua siswa dalam membuat pertanyaan, dan yang kedua, untuk memilih jiwa kepemimpinan pada siswa. Yang ketiga, mengasah semua siswa untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kita akan membahas pembahasan yang ketiga tentang prinsip-prinsip metode pembelajaran snowball throwing. Nah, langkah yang pertama menuntut siswa untuk belajar aktif. Yang kedua, menuntut siswa untuk bekerja sama dengan rekan sebayanya. Yang ketiga, menuntut siswa untuk membuat pertanyaan. Yang keempat, menuntut guru untuk mengajar secara aktif. Yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan pada siswa. Nah, itu adalah prinsip-prinsip metode pembelajaran snowball throwing. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang keempat. Nah, tentang kelebihan metode pembelajaran snowball throwing. Yang pertama, membuat siswa lebih percaya diri karena dapat mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, pembelajaran siswa dan guru lebih menyenangkan. Yang ketiga, siswa harus menjawab pertanyaan dari teman sebayanya.
Oke, kita masuk ke pembahasan yang kelima. Pembahasan kelima tentang kelemahan metode pembelajaran snowball drawing. Nah, yang pertama, penerapan snowball drawing ini cenderung menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kelas lain yang sedang melakukan pembelajaran. Yang kedua, materi yang disampaikan tidak meluas. Yang ketiga, waktu yang digunakan pembelajaran snowball drawing ini cenderung lama. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.